Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roman Arimakullah, salah satu mahasiswa BINUS Online Learning ya. Untuk pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi saya bersama. Bolehkah saya share screen? Oke, saya share screen. Berikut adalah analisis penanggulangan cuci darah pada anak. Eh, Oke, latar belakang menjelaskan pentingnya pemahaman tentang cuci darah pada anak dan mengapa masalah ini perlu mendapat perhatian lebih. Yang kedua, rumusan masalah mengidentifikasi tantangan dan isu utama terkait perawatan cuci darah pada anak. Nomor tiga, hasil temuan menyajikan data dan hasil penelitian terkait efektivitas cuci darah pada anak. Nomor empat, solusi yang ditawarkan. Mendiskusikan solusi praktis dan inovatif untuk meningkatkan perawatan cuci darah pada anak. Dan untuk yang terakhir, refleksi pribadi, menyampaikan pemikiran dan pengalaman pribadi dalam mengerjakan proyek ini. Oke, oke. Untuk next, nomor satu, untuk latar belakang masalah gagal ginjal pada anak, tantangan dan kebutuhan cuci darah pada anak. Satu, pentingnya hemodialisis untuk anak ya. Cuci darah adalah prosedur vital untuk anak yang mengalami gagal ginjal, membantu menjaga kesehatan mereka. Dan nomor dua, meningkatnya kasus gagal ginjal pada anak. Tingkat kejadian gagal ginjal pada anak meningkat, berpengaruh negatif pada kualitas hidup mereka untuk masa depannya tentunya ya. Ketiga, tantangan akses kesehatan. Keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan menjadi hambatan utama bagi anak-anak yang memerlukan cuci darah, terutama di daerah pedesaan atau yang eh, sangat jauh dari kota ya. Untuk memperempat, kebutuhan pemahaman yang lebih baik. Perlu pemahaman mendalami mengenai tantangan yang dihadapi anak selama mencuci darah. Hasil temuan, penelitian penelitian dilakukan di beberapa rumah sakit di daerah urban atau rural. Faktor penyebab penyakit utamanya diabetes, hipertensi, dan infeksi saluran kemih. Untuk akses layanan kesehatan, hanya 40% anak-anak mendapatkan akses yang memadai layanan kesehatan. Untuk dampak psikologisnya, tingginya tingkat kecemasan dan depresi terlihat di kalangan anak dan orang tua. Statistik statistik penelitian dari 200 anak yang diteliti, 60% mengalami kesulitan mengikuti jadwal cuci darah. Oke, lanjut. Solusi untuk meningkatkan kesehatan gagal ginjal. Inisiatif untuk memperbaiki kesehatan ginjal, peningkatan akses, membangun lebih banyak fasilitas cuci darah di daerah terpencil untuk meningkatkan akses perawat. Yang kedua, edukasi keluarga, program penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang tua tentang penyakit ginjal dan pencegahannya. Dukungan psikologis, layanan konseling yang ditunjukkan untuk anak dan keluarga yang menjalani cuci darah, membantu mereka mengatasi tekanan emosional. Dan terakhir, pendanaan dan subsidi ya. Menyediakan bantuan finansial bagi keluarga yang tidak mampu agar tidak bisa dapat perawatan yang diperlukan. Tentunya kita harus punya asuransi ya. Untuk lanjut, rekomendasi tindakan untuk pembangunan kesehatan. Strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang paling fondasi adalah satu, prioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah kurang terlayani untuk meningkatkan akses masyarakat. Nomor dua ya, program edukasi berkelanjutan. Kembangkan program edukasi berkelanjutan untuk masyarakat agar mereka lebih paham tentang kesehatan.
berkolaborasi dengan NGO, organisasi non pemerintah ya, menyediakan dukungan psikologi bagi masyarakat untuk peningkatan anggaran kesehatan, mengajak pemerintah untuk meningkatkan anggaran kesehatan khususnya untuk program kesehatan anak-anak karena ya memang tujuannya untuk masa depan negeri. Rencana implementasi program membangun fasilitas, edukasi keluarga, layanan psikologis, pendanaan, monitoring, dan evaluasi. Ini untuk refleksi pribadi tentang kesehatan anak, wawasan tentang tantangan anak-anak. Baik, ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dengan gagal ginjal. Pentingnya dukungan keluarga, rasakan betapa pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam proses penyembuhan. Advokasi kesehatan anak mendorong saya untuk lebih aktif terlibat dalam advokasi kesehatan. Oke. Kesimpulannya sih ya, ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan. Untuk pertama ya, pendekatan multifaset diperlukan. Penanggulangan cuci darah pada anak memerlukan pendekatan multifaset untuk efektivitas yang lebih baik. Kesadaran adalah kunci. Meningkatkan kesadaran akan cuci darah sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Jadi sebelum terjadi ya kita harus mencegahnya. Akses yang lebih baik, akses yang memadai terhadap perawatan cuci darah harus disediakan untuk anak-anak yang membutuhkan seperti eh, ya di rumah sakit ya, rescue-nya ya. Dukungan emosional dari keluarga dan komunitas berperan penting dalam membantu anak. Kolaborasi penting antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kesehatan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Sinergi untuk depan, untuk masa depan. Mari kita bersinergi untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan perawatan. Oke, untuk mengakhiri presentasi dengan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu dosen Bu Dita Putri Pramaswari ya. Semoga hasil presentasi ini dapat diterima dengan baik. Bersama mencari solusi cuci darah. Kita bekerja sama untuk menemukan solusi efektif dan inovatif dalam menangani masalah cuci darah pada anak-anak demi kesehatan dan masa depan mereka. Terima kasih.